Yo halo, assalamualaikum teman-temanku semuanya. Baik lagi di vlog aku TKI Muda. Baik lagi di vlog kali ini aku pengen ngejawab pertanyaan salah satu teman-teman kita, dan juga banyak dari kalian juga yang bertanya tentang aku. Contohnya ada di pertanyaan ini dari Mas Ukman. Ini aku bacain dulu pertanyaannya. Dia kan minta tolong bantuin arahan dan bimbingan ya Mas. Umur saya sudah 38 tahun, tanpa bantuan apa-apa yang mesti dilakukan bakal tersesat. LPK untuk daerah Lampung mana ya Mas, yang dari Bengkulu juga. Saya kan dari Bengkulu juga, maksudnya kan deket di DL. Deket di mana pelatihannya Mas? Dan kisaran berapa biaya sampai berangkat, dan jika gagal kira-kira berapa uang yang hilang untuk biaya pelatihan, dan kalau ulang lagi gimana? Tolong bagi infonya Mas, semoga Allah balas kebaikan Mas. Mas asik. Oke, pertama aku pengen ini dulu nunjukin ke kalian foto ini. Sekarang ini apa tuh, kita calon CPMI-nya itu kan lagi nggak bisa berangkat ke Korea. Biarpun yang sudah lulus itu tuh EPS topik dan juga skill testnya, yang udah sending data pun, yang udah dapet kontrak kerja pun belum bisa berangkat ke sini karena orang Koreanya belum ngebuka, atau negara Korea belum ngebuka penempatan kerja untuk orang-orang kita Indonesia. Jadi rombongan CPMI Indonesia kabarnya ini itu tanggal 18 Oktober ini mengadakan demo damai ke kantor BP2MI ya. Ini aku bacain ini beritanya dari ini akun Instagram BP2MI. Kalian boleh follow juga biar tahu ini apa tuh info-info tentang program G2G Korea Selatan. Sebenarnya BP2MI ini bukan cuma program G2G, yang maksudnya itu yang bukan cuma program kerja ke Korea aja, program kerja ke Taiwan ada, ke Jepang juga ada, tapi yang aku tahu ya yang G2G yang aku jalani sekarang. BP2MI temui perwakilan masa aksi damai di depan kantor BP2MI. Jadi mereka mengadakan demo di depan kantor BP2MI Jakarta pada Senin pagi 18 Oktober 2021. Dalam proses mediasi, para koordinator aksi sampaikan upaya yang telah dilakukan BP2MI sudah baik dalam proses percepatan penempatan G2G Korea Selatan. Oleh karenanya, masa memutuskan tidak masuk ke kantor BP2MI dan melanjutkan aksi damai ke kementerian terkait. Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Dwi Anto, mengutarakan rasa terima kasih yang luar biasa terhadap aksi damai yang dilakukan oleh para CPMI pagi ini. Saya mengapresiasi aksi damai para CPMI. CPMI itu ada calon pekerja migran Indonesia, menyampaikan aspirasi mereka dengan sangat baik. Saya juga berterima kasih kepada para CPMI yang telah memantau berbagai usaha yang telah dilakukan BP2MI sebagai upaya pembukaan kembali kesempatan kerja ke Korea Selatan, ujar Dwi Anto. Nah, kalau dari sini sebenarnya itu ya seperti yang dibilang BP2MI, ya memang belum buka. Itu sih jujurnya memang belum buka, tapi prosesnya sekarang lagi baik. Tapi baiknya itu aku juga bisa jelasin. Intinya tuh sekarang masih belum buka. Jadi demo itu tuh minta agar keberangkatan ke Korea itu bisa lebih cepat. Oke, kita stayangkan dulu, cuma sekedar info aja untuk kalian yang lagi nonton. Pertanyaan dari Mas Lukman ini adalah dia pengen kasih tahu proses kerja ke Korea dan LPK mana yang bakal ini yang aku rekomendasiin, dan juga berapa biayanya buat kerja ke Korea. Dan misalkan pun gagal, ya berapa uang yang hilang dan berapa juga biaya kalau dia mau ngulang lagi. Gitu kan inti pertanyaan dia. Pertama, untuk umurnya Mas Lukman ini 38 tahun. Nah, sementara untuk kerja ke Korea itu minimal umur 18 tahun dan maksimal umurnya 39 tahun. Jadi jujur kalau untuk Mas Lukman ini, kalau menurut aku udah sangat mepet untuk kerja ke Korea. Itu pun kalau ada ujian di tahun ini atau tahun depan, dia bisa ikut ujian dan lulus dan nunggu insya Allah cepat berangkat, dia masih ada kemungkinan buat berangkat. Tapi jujur sulit. Jujur aku bilang kalau untuk dia sulit, karena lagi masa pandemi kayak sekarang, orang yang sudah ujian dan sudah dapat kontrak kerja pun masih sulit untuk berangkat kerja ke sini. Terlebih lagi yang orang-orang yang baru mau mulai buat kerja ke Korea. Jadi kan Mas Lukman juga nanya berapa biayanya untuk ini kursus pertama. Nah, untuk kursus pertama itu aku belum ngomongkan sampai ujian ya. Ujian itu kan dari BP2MI yang bakal ngasih infonya lebih lanjut. Kalau untuk tiap tahun di tanggal berapa itu nggak ada yang pastinya. Jadi
kapan ada ujian, jadi mereka BP2MI-nya langsung ngasih info ke ini lewat website mereka dan juga lewat Instagram mereka lah gitu. Jadi kita harus sering-sering update dan baca ke website BP2MI atau pokoknya sering-sering update info dari BP2MI agar tahu kapan ada ujian untuk ini program G2G Korea Selatan. Nah, jadi kalau untuk biaya pertama siapin aja dulu. Kalau untuk LPK itu tuh biayanya 5 juta menurut aku untuk ini nih. 5 juta rupiah siapin aja dulu. Kalau kalian udah punya uang 5 juta rupiah udah bisa buat mulai kursus. Tapi kalau di bawah itu mungkin aku saran kalian buat kerja atau nabung lagi dulu. Dan untuk LPK dia kan nanya kan, dia kan orang Lampung. Di daerah Lampung ada nggak apa LPK yang rekomendasi aku? Jawabannya jujur aku nggak ada tahu sama sekali LPK lain, karena aku dulu cuma kursus satu kali satu tempat. Udah berapa kali aku ngomong di video aku, nama tempatnya adalah Yoboseo Jakarta. Aku sebenarnya tuh ngomongkan kayak gini bukan karena aku nyuruh kalian buat kursus di sana, bukan, karena banyak tempat kursus yang lainnya yang bagus. Cuma karena aku memang kursus di sana, jadi aku nggak ada rekomendasi tempat lain juga. Maksudnya nggak ada nggak ada ini opsi tempat lain. Jadi kalau yang aku dulu tuh dari kota Bengkulu aku ke Jakarta, dan itu tuh kursus di Yoboseo Jakarta. Itu lokasinya di Bekasi sih, nggak tahu namanya kenapa namanya Yoboseo Jakarta padahal lokasi di Bekasi. Aku kursus di sana selama 3 bulan dan kebetulan langsung ada ujian dan aku tes dan aku langsung lulus dan langsung sending data dan juga langsung berangkat. Jadi ya termasuk beruntung juga sih di zaman aku. Nah, untuk yang kedua, nah misalkan pun gagal kan di posisi si Lukman ini, dia gagal dalam 1 tahun ini, umurnya jadi 39. Jadi kalau menurut aku sih sarannya mending dia gak usah ikut. Kenapa? Karena kalau dia takut ini gagal dan ini ngebuang-buang uang aja, bukannya kecil loh, angka 5 juta rupiah, belum lagi biaya makan segala macam kan. Jadi menurut aku ya mending cari program lain aja, tapi bagus juga. Tapi kalau nggak mau menyerah dan memang tekadnya udah kuat mau kerja ke Korea dan pun sanggup rugi dan pun sanggup gagal, ya lakuin aja, nggak ada masalah. Mencoba itu lebih baik dibandingkan diam tanpa mencoba apapun. Kalau menurut aku pun gagal, biaya yang bakal buat ngulang kursus lagi dan biaya buat ikut ujian lagi berapa? Jawabannya bisa jadi setengah dari itu, misalnya 2,5 juta kalau menurut aku, karena kita kan perlu juga biaya makan dan juga lain-lainnya. Sebenarnya kalau untuk biaya ngulang pelajaran itu nggak terlalu besar sih, karena kita kan udah ada basic pelajaran, jadi tinggal mengulang pelajarannya lagi kalaupun nggak lulus. Jadi kalau kita mau ngomongkan untung ruginya buat coba-coba kerja di Korea itu, jawabannya rugi kalau kita nggak lulus, karena banyak uang yang kebuang-buang percuma rasanya, dan uang itu nggak bakal balik. Biaya kursus mahal dan juga biaya yang lain-lainnya itu mahal. Belum lagi juga kalau kita mau berangkat nanti, untung kalau mau berangkat nanti kalau udah pasti berangkat itu udah gampang gitu prosesnya, bisa pinjam kemana dulu lah untuk uang keberangkatan, dan nanti kalau udah kerja ke Korea ya kerja 1 bulan pun udah kebalik uangnya. Tapi kalau menurut aku, kalau memang uang kalian terbatas dan umur kalian juga udah mentok kayak Mas Lukman ini, disarankan kalau memang ini memang cuma punya uang itu aja, maksudnya itu nggak punya uang lebih, jangan dulu lah dibandingkan coba-coba dan uangnya hilang-hilang aja. Mending jadi uangnya dipakai buat usaha aja gitu kan. Nah terus pertanyaan dia ini lagi, nah untuk prosesnya ya aku jelasin lagi. Untuk prosesnya kerja ke Korea itu, pertama bukan LPK yang memberangkatkan kerja ke Korea, bukan LPK yang memberangkatkan kerja ke Korea. Yang memberangkatkan dan membuat program kerja ke Korea itu adalah BP2MI dengan nama program G2G Korea Selatan. Nah itu yang paling intinya itu. Jadi LPK itu cuma tempat kursus atau tempat bimbingan belajar bahasa Korea aja sebelum kalian bisa ngikut ujian dari BP2MI agar kalian bisa lulus dan berangkat kerja ke Korea kayak aku. Jadi ingat itu ya, LPK itu cuma tempat belajar aja. LPK itu cuma tempat belajar aja. Nah, aku sering-seringin ulangin kata-katanya biar kalian tuh paham. Jadi janganlah ada lagi pertanyaan, Kak LPK mana yang berangkatin, Kak lembaga mana yang berangkatin, Kak berapa biaya LPK yang ngeberangkatin. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kalaupun ada LPK yang iming-iming kalian bakal berangkat kerja ke Korea dengan cepat, jadi di LPK-nya itu LPK bodong. Jadi soalnya kalau mau kerja ke Korea itu harus lewat program G2G, dan LPK itu cuma tempat belajar aja. Oke, udah aku lanjut aja dulu. Jadi untuk proses kerja ke Korea itu, jadi aku kasih bayangan paling singkat, paling cepatnya aja. Pertama belajar bahasa Korea di LPK, kedua ikut ujian namanya EPS Topik,
kalau lulus ada ujian skill test, kalaupun masih ada gitu untuk sekarang, tapi bilang ceritanya skill testnya ditiadakan karena mungkin, ataupun kalau bukan ditiadakan sih, disekaligus pada saat ujiannya itu. Jadi ujian skill test dan EPS topik itu, ujian skill test dan EPS topik, terus kalau udah lulus dapat sertifikat dan sending ini data diri kalian ke Korea. Nanti orang Korea yang bakal milih pekerja yang mereka suka. Misalkan kalian kepilih, kalian akan dapat yang namanya SLC atau singkatnya itu SLC itu standar labor kontrak atau kontrak kerja, gampang ngomongnya. Dapat kontrak kerja dan kalian akan di prelim atau di pelatihan di BP2MI. Setelah itu kalian bakal dapat ini tanggal penerbangan sebelum kalian terbang lagi, nanti dipelatih lagi. Sudah itu datang ke Korea, di karantina. Terus sudah itu kalian bakal dijemput sama ini bos kalian yang bakal kerja di pabrik nanti, dan kalian udah mulai kerja ke Korea. Nah kayak gitu aja singkatnya kalau buat cara kerja ke Korea. Terdengarnya sangat simple, tapi sebenarnya itu step by stepnya itu sangat rumit dan juga butuh waktu yang sangat lama. Jadi kerja ke Korea itu dibilang sulit ya memang sangat sulit, dibilang pun ada yang gampang ya gampang-gampang aja gitu kalau mereka udah tahu step by stepnya. Terlebih lagi kalau mereka udah punya sanak atau saudara yang bekerja ke sini, jadi mereka udah punya bayangan sendiri. Nah bagi kalian yang masih awam, yang baru mau coba kerja ke Korea, nggak punya saudara juga di sini, jadi boleh subscribe dan ini tontonin aja video-video aku yang ngebahas tentang kerja ke Korea kayak ini. Jadi boleh juga kalian tanya aku di DM, biarpun aku bakal balasnya ini apa tuh singkat, dan juga mungkin akan aku balas kayak video kayak gini karena pertanyaan kalian itu selalu berulang-ulang, selalu gini. Jadi aku lebih senang ngejawabnya lewat video karena kalau ketik ya pegel tangan, kalau ngomong kayak gini lebih enak. Ya jadi singkat cerita itu kalau saran dan nasihat aku untuk Mas Ukman, dan juga pasti banyak yang lainnya juga yang ini punya problem yang sama kayak Mas Ukman. Kalau yang berdasarkan dari Instagram aku yang dia udah berumur tapi pengen kerja ke Korea tapi nggak pengen rugi, jawabannya jangan dicoba-coba karena kerja ke Korea itu bukan prosesnya gampang dan juga bukan juga prosesnya itu singkat. Aku aja buat dari awal aku belajar belajar bahasa Korea sampai bisa kerja ke Korea ini butuh waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu tuh 3 bulan belajar, 1 bulan ujian, dan sisanya itu nunggu. Jadi aku punya 8 bulan waktu buat nunggu. Jadi nganggur aja 8 bulan itu. Jadi bisa dibilang tuh nggak pasti-pasti lah ini. Lulus pun tidak menjamin kalian berangkat kerja ke Korea. Itu udah ada di syarat-syarat di itu tuh persyaratan ini pas sebelum kita ujian dibacain. Lulus tesnya itu tidak menjamin berangkat kerja ke Korea. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi yang memilih pekerja itu bukan pihak BP2MI itu. BP2MI itu cuma lembaga penyalurnya aja dari pemerintah. Nah, yang memilih buat pekerja itu tuh adalah orang Korea sendiri. Nah, kalau mereka suka sama kalian ya bakal mereka pilih. Kalau mereka nggak suka ya nggak mereka pilih. Nah, kesukaan orang tuh beda-beda. Ada yang sukanya yang berotot, yang gagah. Ada juga yang sukanya yang masih muda kayak aku. Mungkin mereka kan karena mungkin mereka pikirnya bisa re-entry segala macam kan kalau yang masih muda. Ada juga yang pengen yang sudah berpengalaman. Ada yang pengennya yang ya pokoknya ada yang pengennya khusus cewek pekerja macam-macam pokoknya. Makanya dari kalian baik cowok atau cewek yang pengen kerja ke Korea, siapkan mental kalian juga, siapkan juga dana kalian juga, karena proses kerja ke Korea ini sangat sulit. Jujur kalau buat aku sangat sulit. Jadi mungkin cukup itu dulu untuk video kali ini, ngejawab pertanyaan kalian dari Instagram. Sebenarnya aku pengen sih sering-sering ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini dan juga ngebahas video-video kayak gini. Soalnya waktu aku di Korea pun tinggal mepet, mungkin bulatnya tinggal setahunan lagi. Jadi aku pengen sering-sering bikin video kayak gini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan komen-komen yang banyak-banyak, dan nanya-nanya sama aku boleh, karena aku lagi pengen aktif-aktifnya bikin video. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pertanyaan kalian selanjutnya yang perlu dibahas. Dan aku Abdul Fajriwan, pamit untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.